Shalom, selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Buru Situngkir dari Prodi Nor 1B dengan NIM 0320210085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem integumen. Sebelum masuk ke bagian-bagian sistem integumen, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi sistem integumen yaitu diantaranya satu, perlindungan struktur tubuh bagian dalam di mana kulit mempertahankan integritasi permukaan tubuh dengan migrasi dan seidin sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme pengganti sel normal pada kulit. Yang kedua ada persepsi sensorik di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akal saraf sehingga memberikan sensasi ke area tertentu dari kulit yang disebut dermaton serabut. Ini mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Nah, yang ketiga itu ada pengaturan suhu tubuh di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh. Seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. Yang keempat itu ada ekskresi. Beberapa cairan tubuh di mana kulit juga merupakan organ ekskresi sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laknat. Dalam integumen terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkuta atau kadang disebut hipodermis. Yang pertama itu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi yaitu kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan son. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan ini terdiri dari yang pertama itu ada stratum corneum atau lapisan tanduk yang dimana lapisan ini merupakan lapisan terluar dan terdiri juga dari membran sel yang tersusun rapat dan keraten. Yang kedua itu ada stratum lucidum atau lapisan bening yang dimana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Yang ketiga itu ada stratum granulusum atau lapisan granular, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Nah, yang keempat ada stratum spinosum atau lapisan berduri, di mana lapisan ini juga dapat membantu pembentuk keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Nah, yang kelima itu ada stratum basal atau lapisan basal yang merupakan lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel teratil superficial. Pada lapisan ini terdapat melanosil, yaitu sel pembantu warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit. Dan yang kedua itu ada dermis. Dermis disebut juga corium yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik
saraf, dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki dua lapisan, yaitu yang pertama ada dermis papiler, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari, papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan. Yang kedua itu ada dermis retikular, di mana lapisan ini menutupi lapisan jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen sehingga memberikan kekuatan, struktur, dan elastisitas pada kulit. Yang ketiga itu ada subkutan atau hipodermis, di mana lapisan jaringan subkutan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak subkutan ini terdapat pada otot dan tulang. Yang fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerapan syok, dan penyimpanan penyerapan energi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada mekanisme. Mekanisme sensasi pada kulit, misalnya sensasi pada tekanan dimulai dengan adanya tekanan pada kulit, sehingga korpuskel pineal atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk, sehingga terjadilah depolarisasi, di mana keadaan saraf menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dihanturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak, sehingga impuls diolah maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Demikianlah Bu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau bahasa yang kurang sopan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Bu. Shalom.